Dalam sekejap mata hari sudah malam, panggung sulap di luar sudah disiapkan dan pencahayaan serta pengeras suara juga sudah siap. Anak-anak tidak bisa menahan rasa ingin tahu mereka dan berulang kali bertanya kapan pertunjukan sulap akan dimulai. Maggie meminta orang-orang untuk menyiapkan tribun yang indah di bawah panggung dan memindahkan meja makan agar semua orang bisa menonton pertunjukan sambil makan. Pengaturan ini mendapat pujian dari anak-anak. Carlos dan Carla juga sangat senang. Bagaimanapun anak-anak suka keramaian. Mereka belum keluar rumah sejak tinggal di Taman Bodoh. Waktu awal-awal mereka baru mulai bermain di pertanian, peternakan dan kebun anggur. Mereka masih merasa senang. Tapi setelah berlalu sekian lama mereka merasa bosan. Sekarang susah payah mengundang rombongan sulap untuk tampil, jadi semua orang menantikannya. Bahkan tabib Hansen yang selalu menyukai ketenangan juga keluar untuk menonton pertunjukan atas undangan Maggie. Tracy melihat tabib Hansen dan anak-anak sangat bahagia. Dia tidak ingin merusak kebahagiaan semua orang, jadi dia mengikuti pengaturan Maggie dan pergi ke taman untuk makan malam. Maggie adalah perencana utama malam ini dan sengaja mengajak tabib Hansen dan anak-anak bersamanya mengatur Tracy bersama Duke terpisah di sisi lain. Dia juga memenuhi meja dengan bunga mawar untuk mereka berdua agar terlihat lebih romantis. Duke sangat berterima kasih pada ibunya atas niat baiknya dan Tracy juga mengucapkan terima kasih. Alunan musik mulai terdengar dan pertunjukan akan segera dimulai. Panggung disoroti lampu warna-warni, seorang wanita cantik bermain piano dan sepasang penari menari di sampingnya. Sorotan lampu seperti cahaya bulan yang menyelimuti mereka. Suasananya romantis dan indah. Ini adalah pertunjukan pembukanya. Maggie memperkenalkan kepada anak-anak. Tidak akan menyenangkan jika semuanya adalah pesulap, jadi akan ada beberapa selingan. Bagus, bagus. Anak-anak menonton dengan senang, tapi Benson tidak bisa mengerti apa yang mereka katakan. Dia berdiskusi dengan Amanda, muridnya, sambil makan. Cuaca sedingin ini, tapi kenapa anak itu pakaian baju setipis itu? Apa tidak kedinginan? Amanda tidak bisa menahan tawanya. Astaga guru, jika menari maka tidak akan kedinginan. Dixon merasa agak tidak enak hati. Untungnya mereka tidak mengerti bahasa kita. Kalau tidak, mereka akan menertawakan kita. Omong-omong, tapi Benson memandang ketiga anak kecil itu. Hanya sebesar ini, tapi mereka fasih berbicara bahasa Perancis. Luar biasa. Aku merasa anak-anak mereka lahirkan begitu jenius. Amanda berkata sambil tersenyum. Mereka tidak hanya bisa bahasa Perancis, tapi juga bisa beberapa bahasa lain. Aku bisa mengerti mereka bicara apa, meski terdengar sangat imut, kata tabib Benson sambil tersenyum. Andara tertawa saat Tracy melihat tabib Benson sangat bahagia. Senyum pun muncul di wajahnya. Tracy bersulang. Duke mengangkat gelasnya ke arah Tracy. Tracy bersulang menyesap anggur dan mengingatkan dirinya sendiri di dalam hatinya bahwa dia tidak boleh minum terlalu banyak di situasi seperti ini. Foyo Gros ini enak, kamu bisa mencobanya, kata Duke lembut. Oke, Tracy menarik perhatiannya kembali lalu berdiskusi dengan Duke. Duke, besok Daniel akan datang ke sini. Kali ini dia datang untuk menjemput Carla dan dia juga akan membawa Carlos. Aku ingin menemani Carlos. Jadi nanti bisakah mengizinkan mereka untuk tinggal di Taman Bodok selama beberapa hari? Tentu saja, tidak masalah. Duke langsung setuju. Daniel juga teman baikku. Tentu saja aku akan mengizinkannya. Aku hampir lupa bahwa kalian berdua juga teman baik.
Tracy tersenyum tipis. Daniel agak arogan. Entah apa dia bersedia tinggal atau tidak. Jika tidak, aku akan meminta Carlos tinggal selama beberapa hari. Oke, aku akan mendengarkanmu. Duka mengangguk lalu berkata dengan lembut, Tracy, apapun keputusan yang kamu buat, aku akan mendukungmu. Terima kasih. Tracy mengajak Duka bersulang. Duka sangat senang dan meminum anggur dari gelasnya. Maggie sangat lega melihat mereka berdua mengobrol dan tertawa. Dia merasa semua yang dilakukan berguna. Setelah mereka berdua bersulang, wajah Tracy sedikit memerah. Duka menuangkan setengah gelas anggur lagi untuknya. Aku tidak boleh minum terlalu banyak malam ini. Tracy hendak mengundurkan diri. Tiba-tiba Maggie datang untuk bersulang segelas anggur dengannya. Tracy buru-buru bangkit berdiri sambil mengangkat gelas anggur di tangannya. Nona besar, aku seharusnya mengajak Anda bersulang. Semuanya adalah keluarga, jangan sungkan. Maggie menghela nafas sambil tersenyum. Aku tidak punya keinginan lain selain anak-anak tumbuh sehat dan bahagia. Juga hubunganmu dengan Duka baik-baik saja. Mendengar kalimat ini, Tracy tidak bisa menahan perasaan malu. Bagaimanapun, Maggie benar-benar peduli dengan anak-anak. Lagi pula setiap kali dia mengatakan sesuatu selalu mengutamakan anak-anak. Jadi meskipun Tracy merasa agak tidak senang, dia tetap memikirkan kebaikannya. Ayo, bersulang. Terima kasih, Ibu. Mereka bertiga meminum anggurnya. Maggie menepuk bahu Tracy dengan penuh kasih sayang dan memperingatkan dengan simpati. Jangan minum terlalu banyak, masih harus menonton pertunjukan. Oke, Nyonya besar. Tracy hendak duduk saat dia tidak sengaja menabrak meja. Duka buru-buru memapahnya dengan penuh perhatian. Tamara yang menunggu di samping melihat adegan ini, tatapannya menjadi rumit, tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Duka, jaga Tracy baik-baik. Maggie memberi perintah. Aku temani anak-anak. Pergilah, Ibu. Mata Duka tertuju pada Tracy. Tracy, apa kamu ingin minum air? Oke, Tracy mengangguk. Duka segera meminta seseorang menuangkan air untuknya. Tamara membawa 2 gelas air mineral dan menyerahkan salah satunya pada Tracy. Tunggu sebentar, Naomi berkata tiba-tiba. Berikan pada Duka Louis dulu, dia juga haus. Tamara membeku. Naomi langsung mengambil air di tangannya, menyerahkannya kepada Duka Louis, lalu memberikan gelas satunya lagi pada Tracy. Tamara mengerutkan kening pada Duka dan tampak ragu. Nona Tamara, kamu menghalangi Nona menonton pertunjukan. Naomi sengaja mengatakan sesuatu. Maaf. Tamara hanya bisa menundukkan kepalanya lalu pergi. Duka tidak peduli tentang hal ini. Dia hanya mengambil air di depannya dan meminumnya. Sedangkan Tracy tidak meminum gelas dari yang diberikan Tamara padanya karena Naomi diam-diam membawa segelas air lagi dan menggantinya. Gerakan Naomi sangat cepat sehingga tidak ada yang menyadari. Saat Maggie menoleh, dia melihat Tracy dan Duka minum air dan senyum ambigu muncul di bibirnya. Setelah beberapa pertunjukan pembuka ditampilkan, pesulap misterius akhirnya muncul. Anak-anak bersorak kegirangan dan ketiga anak-anak mendekat untuk menonton. Perhatian Carlos dan Carla juga tertuju pada pesulap di atas panggung. Tracy, makanlah buah. Duka masih memperhatikan Tracy dengan sangat hati-hati. Terima kasih. Tracy mengambil buahnya. Entah kenapa anggur malam ini terasa lebih kuat. Ia hanya minum beberapa gelas dan sudah merasa sedikit mabuk. Tuan Duka, Nona Tracy. Pada saat ini pelayan datang untuk menyampaikan pesan. Nyonya besar Louis meminta kalian berdua untuk bersulang dengan tabib Hansen. Oh iya, hampir lupa.
Duka dengan cepat mengambil gelas anggur dan memapah. Tracy berdiri. Pelayan menuangkan setengah gelas anggur merah ke dalam gelas Tracy. Tracy mengikuti Duka untuk bersulang dengan Tabib Hansen. Malam ini Tabib Hansen sangat senang dan minum sedikit arak. Namun araknya dibawa dari kota Bunaken karena dia tidak terbiasa dengan anggur luar negeri. Tracy dan Duka datang untuk bersulang. Tabib Hansen segera bangkit berdiri. Semuanya orang sendiri, jangan sungkan. Sudah seharusnya. Tracy sangat berterima kasih pada Tabib Hansen. Awalnya Anda ingin menghabiskan hari tua di gunung dan menjalani kehidupan seperti dewa. Tapi sekarang Anda kesini demi aku, dari kota Bunaken ke negara Emron, lalu ke negara Perancis. Terima kasih. Anak bodoh, sudah seharusnya. Tabib Hansen berkata sambil tersenyum. Ayahmu sungguh baik padaku. Anggap saja balas budi. Lagi pula, aku sangat senang berkeliling dunia bersamamu. Iya, kami juga ikut kecipratan. Amanda ikut berbicara sambil tersenyum. Dan juga aku. Dixon juga mengangkat gelasnya. Tabib Hansen, Dixon, Amanda, terima kasih atas semua yang kalian lakukan pada Tracy. Aku akan mengingatnya seumur hidup. Duka berkata sebagai tunangannya, aku akan bersulang untuk kalian. Bersulang. Beberapa orang menetingkan gelas lalu meneguk anggurnya masing-masing. Hari ini aku senang, tapi aku tidak bisa minum terlalu banyak, desak Tabib Hansen. Iya, Tracy mengangguk lalu hendak kembali ke tempat duduknya. Tracy, Duka, tunggu sebentar. Pada saat ini Maggie juga datang sambil membawa segelas anggur. Tadi aku tidak berpartisipasi. Kali ini aku akan bersulang demi Tabib Hansen bersama kalian. Tabib Hansen, ibuku bilang. Duka dengan cepat menerjemahkan. Hahaha, Nyonya besar Lois terlalu sungkan. Tabib Hansen mengangkat gelasnya sambil tersenyum. Aku sudah lama mengganggu di sini. Terima kasih atas sambutan Anda. Aku yang seharusnya bersulang pada Anda. Duka terus menerjemahkan. Semuanya adalah keluarga. Jangan sungkan. Maggie tertawa. Kemarilah, bersulang, minum segelas ini, lalu lanjut nonton pertunjukan sulap. Saat Maggie berbicara, pelayannya menuangkan anggur untuk Duka dan Tracy. Pada saat ini Tracy sudah agak pusing, tapi dia harus bersulang demi Tabib Hansen, jadi tidak bisa melarikan diri dan hanya mengikuti alur. Setelah segelas anggur ini, Tracy merasa lebih mabuk dan Tabib Hansen di hadapannya berubah menjadi dua. Tracy, apa kamu baik-baik saja? Duka dengan cepat memapah Tracy. Tracy mungkin terlalu banyak minum. Bawalah dia pergi makan. Maggie mendesak dengan simpati. Jangan biarkan dia minum lagi. Tontonlah pertunjukannya. Oke, Ibu. Duka dengan cepat memapah Tracy kembali ke tempat duduknya. Naomi selalu mengikuti Tracy dari belakang. Dia kebingungan, tadi mengira Maggie ingin mencari alasan untuk membuat Tracy mabuk dan menciptakan kesempatan untuk putranya. Tapi sekarang sepertinya Maggie tidak ada niat seperti itu. Sulap semakin menarik dan anak-anak menonton dengan bahagia. Tracy kembali ke tempat duduknya, minum air dan rasa mabuknya berangsur-angsur hilang. Di sisi lain, Duka minum anggur lagi. Dia sudah agak mabuk, menatap Tracy dengan mesra. Selain itu semuanya normal, tidak ada hal istimewa yang terjadi. Naomi ragu dirinya terlalu banyak berpikir, tapi ia tetap tidak berani mengendurkan kewaspadaannya. Pada saat ini Tabib Hansen meninggalkan meja lebih awal dan Maggie bangkit berdiri untuk mengantarnya pergi. Tracy dan Duka juga bergegas mengantar Tabib Hansen. Tabib Hansen melambaikan tangan sambil tersenyum. Aku sudah tua, tidak kuat begadang. Kalian lanjutkan menonton. Jangan pedulikan aku.
aku kembali dan istirahat sendiri. Bagaimana bisa seperti ini? Anda adalah tamu VIP kami. Setelah mendengar terjemahannya, Maggie buru-buru memerintahkan Duke dan Tracy. Duke, Tracy, kalian antar Tabib Hansen. Baik. Duke buru-buru memapah Tabib Hansen dan Tracy juga mengikuti karena kebetulan dia juga ingin kembali ke kamarnya untuk istirahat. Naomi dan dua pengawal wanita lainnya hendak mengikutinya saat seorang pelayan tiba-tiba berteriak, "Astaga, Nona Carla, hati-hati!" Naomi tanpa sadar menoleh ke belakang. Carla awalnya berdiri di depan panggung untuk menonton pertunjukan, tapi tiba-tiba diundang ke panggung oleh pesulap. Pengawal keluarga Moore ingin menghentikannya, tapi Carla sendiri sangat senang dan langsung naik ke atas panggung. Naomi bergegas menangani masalah Carla dan berkata kepada dua pengawal wanita lainnya, "Ikuti Nona Tracy." Baik. Kedua pengawal wanita itu segera menyusul Tracy. Tracy dan Duke mengantar Tabib Hansen hingga ke gedung kecil di belakang, dan setelah memberitahu Amanda dan Dixon untuk merawatnya dengan baik, mereka kembali melalui jalan yang sama. Tracy merasa agak lelah dan ingin beristirahat. Duke tidak dalam kondisi yang baik dan tampaknya agak kepanasan dan gelisah. "Duke, aku ingin kembali dan istirahat." Tracy memutuskan untuk kembali ke kamarnya. "Kamu pergilah, nonton pertunjukan sendiri." "Aku juga ingin istirahat." Duke mengipas-ngipas dengan tangannya. "Entah kenapa, aku merasa agak kepanasan." "Oke, kalau begitu kita kembali sama-sama saja." Mereka berdua kembali ke villa bersama-sama, dan setelah naik ke atas, Tracy hendak kembali ke kamarnya, tapi Duke menghentikannya. "Tracy, aku ingin bicara denganmu." "Ada apa? Besok baru kita bicarakan saja." Tracy memegang dahinya dengan lelah. "Aku khawatir besok aku tidak akan ada keberanian untuk mengatakannya." Duke merendah dan sedih. "Aku ingin berbicara denganmu sambil minum." Tracy tidak tahan melihat seperti ini dan akhirnya setuju. "Baiklah, masuklah." Duke mengikutinya masuk ke kamar. Kedua pengawal wanita dari keluarga Moore secara tidak sadar ingin mengikuti masuk, tapi dihentikan oleh pengawal Duke. "Pasangan membahas hal pribadi, tidak baik jika diikuti, kan?" Tapi kedua pengawal wanita itu menatap Tracy. "Kembalilah," perintah Tracy. Baik. Pengawal wanita dan pengawal Duke semuanya pergi. Pintu tertutup. Tracy menuangkan 2 gelas air, menyerahkan segelas kepada Duke, dan duduk di sofa sambil minum. "Tracy." Duke memandang Tracy dengan penuh kasih sayang dan menyatakan dengan penuh emosional, "Kamu tahu tidak? Aku sangat senang kamu bisa menyetujui lamaran pernikahanku. Ini adalah impian seumur hidupku. Hari pernikahan kita akan segera tiba. 8 hari lagi." "Duke." Tracy menyela Duke mengerutkan kening dan berkata, "Jika kamu hanya ingin membicarakan hal ini, bicarakan lain hari saja. Aku sangat lelah sekarang dan ingin istirahat." "Akhir-akhir ini kamu sangat dingin padaku." Duke sangat sedih. "Apa karena Daniel akan datang?" "Bisakah kamu jangan senaif ini?" Tracy agak kesal. "Sudah aku bilang sejak awal bahwa aku tidak mencintaimu. Jadi jika kamu harus menikah denganku, kamu harus mempertimbangkannya kembali." "Iya, kamu pernah mengatakannya, dan aku mengerti." Duke sangat sedih. "Aku terus bekerja keras, mempererat hubungan. Aku kira bisa menggerakkan hatimu. Tapi aku menemukan bahwa apapun yang aku lakukan, kamu tetap cuek, bahkan semakin dingin padaku." Semakin Duke berbicara, ia semakin emosional dan sedih. "Tracy, jujurlah padaku. Apa kamu masih mencintai Daniel? Apa kamu ingin kembali bersama dengannya?" "Sudahlah."
Tracy tidak bisa mendengarkannya lagi. Tidak pantas membicarakan malam ini. Jika ada sesuatu, besok kita bicarakan lagi saja. Setelah mengatakannya, dia meletakkan gelas dan langsung mengusirnya. Aku ingin istirahat dulu. Selamat malam. Maaf, aku impulsif. Jika aku membuatmu tidak senang, aku minta maaf. Duka sangat pengecut di depan Tracy, meskipun ada nyala api aneh yang membara di tubuhnya sekarang dan ada hasrat naluriah, dia tetap tidak berani menyentuh Tracy. Aku harap tidak mempengaruhi suasana hatimu. Aku pergi dulu. Sampai jumpa besok. Duka bangkit berdiri dan hendak pergi. Pada saat ini, ponsel di atas meja tiba-tiba berdering dan penelponnya adalah Daniel. Tracy tercengang kenapa Daniel menelpon pada saat seperti ini. Saat Duka melihat nama ini, dia langsung meledak dan bertanya dengan penuh emosi. Tracy, kamu mengusirku hanya demi mengangkat teleponnya. Bukankah kamu bilang bahwa kamu sudah benar-benar putus dengannya dan tidak akan kembali? Kenapa selarut ini masih telepon? Duka, ada apa denganmu hari ini? Tracy merasa ada yang aneh dengan Duka malam ini. Biasanya dia lembut dan ramah, bahkan jika dia menghadapi masalah, dia akan berkomunikasi secara rasional. Kenapa dia begitu berubah-ubah hari ini? Tracy, jangan lupa, kamu adalah tunanganku. Duka sangat emosional. Kamu sendiri yang mengumumkan pernikahan kita di depan publik. Kamu tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Duka, apa kamu terlalu banyak minum? Tracy tidak bisa berkata-kata. Aku tidak melakukan apapun yang menyakitimu kan? Kenapa kamu semarah ini?